Jadi selamat pagi buat kita semua yang sudah bergabung di live Facebook STT Perjanjiannya ini. Ya, jadi di sini kita akan bersatu bersama. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan satu lagu dari nomor 260. Kita memuji Tuhan satu lagu dan setelah itu kita berdoa. Kita bernyanyi nomor 260. Segala puji. Kita nyanyikan ya. Segala puji, hormat serta syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Sekali lagi kita nyanyikan. Segala puji, hormat serta syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami Yesus, karena di pagi hari ini kembali Tuhan berikan kepada kami kehidupan sehingga kami boleh hidup untuk hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman Tuhan ini. Kami mau mendengarkan suara Tuhan kami yang menyegarkan iman kami, yang menuntun kami hidup ini, supaya hidup kami itu berguna Tuhan. Maka dengan itu Tuhan Yesus kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam kami masing-masing, sehingga Tuhan Yesus kami mendengar suara-Mu juga di pagi hari ini yang akan menuntun kehidupan kami seterusnya Tuhan. Berilah Tuhan Yesus supaya kami bisa mendengar, mengerti, dan apa yang mau Tuhan mau katakan kepada kami di pagi hari ini boleh kami dengar Tuhan kami Yesus. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dan kami berdoa buat teman-teman kami supaya bolehlah Tuhan Yesus kami bergabung di acara Saat Teduh ini di pagi hari ini melalui Facebook ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Hari ini kita belajar dari Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 8. Itu yang akan menjadi kita renungkan di pagi hari ini. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 8. Ya, jadi teman-teman boleh membacanya dari tempat masing-masing dan saya membaca dari sini. Ya, kita lihat, kita baca ayat 1. Ini mengenai perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ya, jadi ayat 1 saya bacakan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat,
mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain. Sekarang juga 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Lalu inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur ini karena ia telah bertindak dengan cerdik. Iya, ini sudah sering kita dengarkan, sudah sering kita baca, dan apa yang mau dikatakannya di sini dalam perikop ini mungkin juga kita sudah mengerti. Ya, jadi apa yang mau dikatakannya dalam perikop ini, inilah yang kita akan selidiki di bagian ini. Jadi di sini dikatakan, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Jadi ini dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Jadi kepada orang kaya ini tadi disampaikanlah kepadanya tuduhan bahwa bendaharanya ini, orang kepercayaannya ini, orang yang kepadanya diberikan wewenang untuk mengelola harta tuannya ini. Iya. Tetapi bendahara ini tertuduh menghamburkan harta tuannya, mungkin uangnya atau hartanya dia hamburkan. Jadi dia tidak lagi menghargai tuannya ini, tidak lagi menghormati tuannya ini, dan tidak lagi takut akan tuannya ini. Dia tidak lagi menjaga hati tuannya ini. Iya, sehingga dia terlalu berani dia menghamburkan, walaupun bukan hartanya, tetapi dia pakai untuk kepentingannya dan menghamburkannya. Dia sudah bertindak terlalu berani dan merugikan tuannya. Inilah yang kita lihat di sini. Dia sudah terlalu berani, walaupun bukan uangnya, tetapi dia pakai untuk menghamburkannya dengan sesukanya di sini. Lalu apa yang dibuat oleh tuannya di sini kepada bendahara yang seperti ini? Ayat 2 dikatakannya, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau?" Jadi tuan ini kecewa dia melihat bendaharanya yang tidak lagi bisa dia percayakan di sini. Dia kecewa kepada bendahara ini. Lalu dia katakan, "Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Ya, jadi tuannya ini mengadili dia dan menjatuhkan hukuman di sini. Ya, dengan memecat dia sebagai bendahara. Ya. Jadi tuannya ini juga kita lihat di sini bertindak dengan adil. Bendahara tidak lagi memikirkan hati tuannya, tidak lagi menghargai, tidak lagi menghormatinya. Tuannya pun bertindak seperti itu, sehingga dia memecat bendahara ini. Dia tidak lagi memikirkan apa yang akan menjadi pekerjaannya karena sudah merugikan tuannya. Dia tidak lagi memikirkan apa pekerjaannya setelah dia dipecat. Dia tidak peduli.
karena bendahara ini sendiri pun tidak lagi peduli kepada tuannya, tidak lagi menghargai dan menghormatinya. Sehingga mau tidak mau kita lihat di sini, inilah ketetapan tuannya ini, memecat dia sebagai bendahara. Ya, jadi jabatannya harus dia tinggalkan. Tidak bisa tidak lagi. Inilah yang menjadi ketetapan tuannya ini, memecat dia sebagai bendahara. Lalu apa yang dikatakan di dalam ayat 3? Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Dia berpikir, merenung, memutar otaknya, apa yang harus aku perbuat? Ya, karena sebentar lagi dia diberhentikan dari pekerjaannya sebagai bendahara. Ya, dia berkata, Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Ya, mau tidak mau, inilah ketetapan raja dan tidak bisa lagi didesak-desak kepada tuannya supaya tidak diberhentikan. Inilah yang menjadi ketetapan raja, ketetapan tuannya ini, memecat dia. Sehingga dia berkata, Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Iya, karena selama ini dia bekerja sebagai bendahara, mengurus harta daripada tuannya. Jadi dia tidak ada pengalaman mencangkul ke ladang. Dan dia jujur pada dirinya sendiri, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Karena selama ini juga dia juga mempunyai jabatan sebagai bendahara. Ya, cukup dihormati dia. Tetapi di sini dia jujur pada dirinya sendiri, mengemis aku malu. Ya, dia berpikir, menimbang-nimbang, apa yang harus aku buat? Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Lalu dia berpikir, lalu dia menemukan apa yang dia pikirkan, apa yang dia mau perbuat. Ayat 4, aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat, aku tahu, saya ulangi ayat 4, aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Jadi setelah dia berpikir, merenungkan apa yang harus aku perbuat, dia menemukan solusinya. Ya. Setelah dia berpikir, dia menemukan solusinya ini. Dia tahu apa yang harus dia perbuat. Lalu apakah yang diperbuatnya? Ayat 5 sampai 7 ini. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain, sekarang juga 50 tempayan. Jadi sebenarnya di sini pun dia masih merugikan tuannya. Dengan merugikan tuannya, sedangkan dia sendiri mendapat keuntungan dengan menolong orang lain, dengan tujuan supaya ada orang yang menampung dia setelah dia dipecat dari pekerjaannya sebagai bendahara. Itulah yang dia tahu, itulah yang dia temukan sebagai solusinya. Kalau ayat 7 dikatakan, kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Ya, ini juga sama. Dia menolong orang lain, tetapi merugikan tuannya tadi. Tetapi inilah yang dia temukan untuk kenyamanan hidupnya setelah dia dipecat dari jabatannya sebagai bendahara, supaya ada orang yang menampung aku
Sebelum aku berhenti sebagai bendahara, maka aku menolong orang-orang yang berhutang kepada tuanku ini. Inilah yang dia temukan dan inilah yang dia lakukan. Ya, untuk kenyamanan hidupnya, untuk supaya dia bisa diterima setelah dia dipecat dari jabatannya sebagai bendahara, supaya ada orang yang menampung dia. Itulah tujuannya di sini. Lalu ayat 8 dikatakan, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Mengapa tuannya tadi memuji bendahara yang tidak jujur ini? Bukan karena ketidakjujurannya. Yang pertama tadi, dia menghamburkan harta daripada tuannya. Bukan karena itu dia memuji. Bukan juga karena perbuatannya yang dia temukan ini, yang dia lakukan ini tadi, menolong orang lain sementara tuannya tadi rugi. Bukan itu yang dipuji oleh tuannya ini, tetapi yang dia puji di sini kecerdikannya. Dia berpikir, sebentar lagi aku akan dipecat sebagai bendahara, dan apa yang harus aku perbuat? Dan dia menolong orang lain supaya dia diterima, supaya ada orang yang menampung dia setelah dia diberhentikan dari pekerjaannya sebagai bendahara. Itulah yang dipuji oleh tuannya di sini karena kecerdikannya ini. Jadi perikop ini sebenarnya mengajarkan mengenai kecerdikan bendahara ini. Ya, kita tahu di sini kitalah sebenarnya bendahara ini tadi. Kitalah yang sebenarnya bendahara yang sudah tertuduh menghamburkan milik tuannya. Kitalah bendahara ini tadi dan orang kaya ini tadi. Kita tahu ini adalah Tuhan kita. Kita sudah tidak lagi menghormati Tuhan kita. Kita tidak lagi menghargai Dia. Kita tidak lagi memikirkan hati Tuhan kita. Ya, kita tidak lagi menjaga dan segan kepada Tuhan. Kita sudah terlalu berani dengan melakukan banyak dosa. Kita sama dengan bendahara ini tadi. Iya. Lalu apa yang dibuat oleh Tuhan kepada kita orang yang berdosa ini? Karena Dia adil, ya, Dia menetapkan kita untuk dihukum. Dan sebagai hukumannya, manusia ditetapkan untuk mati sekali dan setelah itu akan dihakimi. Itu tidak bisa, itulah yang akan kita terima semua umat manusia. Itulah yang akan kita terima sebagai orang berdosa, sebagai konsekuensi dari perbuatan dosa kita. Mau tidak mau, Tuhan sudah tetapkan karena Dia adil dengan menghukum kita dengan mati sekali dan setelah itu dihakimi. Kalau kita lihat di sini tadi, orang bendahara yang tidak jujur ini tadi, setelah dia tahu itulah yang akan menjadi nasibnya, dia berpikir, merenung, memikirkannya dengan serius. Apa yang mesti aku buat? Apa yang mesti aku buat? Mencangkul aku tidak sanggup, mengemis aku malu. Lalu setelah dia berpikir, merenungkannya, dia menemukan apa yang mesti dia lakukan. Iya. Hal ini jugalah yang perlu kita tiru di sini. Iya. Kita sudah ditetapkan oleh Tuhan mati sekali dan setelah itu dihakimi. Itulah yang akan menjadi nasib kita. Ya, jadi mau tidak mau, itulah yang akan menjadi bagian kita. Mati sekali dan setelah itu dihakimi. Ya. Tapi bendahara ini tadi tahu dia apa yang mesti dia lakukan. Inilah juga yang perlu kita tiru dalam hal ini. Supaya kita tahu apa yang kita mesti lakukan. Kalau kita sudah mempunyai nasib yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, mati sekali dan setelah itu dihakimi, apa yang mesti kita lakukan?
kita harus tahu apa yang mesti kita lakukan. Ya, 2 hal yang mesti kita lakukan, yaitu yang pertama, yaitu pikirkanlah mengenai keselamatan kita. Jadi pastikan keselamatan kita, kemanakah kita setelah mati. Karena sudah Tuhan tetapkan kita mati sekali dan setelah itu dihakimi. Jadi satu hal, pikirkan mengenai keselamatan kita. Pastikan kalau kita mati masuk surga. Itu hal yang dasar, itu hal yang pertama yang mesti kita pikirkan. Jadi pastikan kalau mati masuk surga. Itulah hal yang dasar. Yang kedua, untuk apakah kita hidup? Walaupun kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, untuk apakah kita hidup? Apakah kita hidup hanya untuk bekerja menyenangkan hati kita, mencari harta, mengumpulkannya, dan bersenang-senang? Apakah hanya itu? Kalau bendahara ini tadi, dia tahu, dia temukan itu, apa yang mesti dia lakukan. Iya, jadi kita pun harus temukan apa yang kita mesti lakukan. Sesudah kita menerima Tuhan Yesus, sesudah kita percaya, sesudah ada kepastian keselamatan kita, apa yang mesti kita lakukan? Hanya satu, hiduplah dengan tidak percuma. Hiduplah dengan tidak percuma, jangan sia-siakan waktu kita ini, yaitu takutlah akan Tuhan dan lakukanlah perintah-perintah Tuhan. Saya mau hubungkan ini dengan sesuai dengan tema kita dalam KKR ini, KKR atau penjaringan mahasiswa baru ini. Tema kita yaitu mengenai Pengkhotbah 12 ayat 1 yang dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau lakukan. Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ya. Salomo mengatakan di sini dalam pengkhotbah ini, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kalau kita selidiki di sini, mengapa Salomo ini mengatakan, ingatlah Tuhan pada masa mudamu? Dia sendiri punya masa muda, bagaimanakah masa muda Salomo ini? Ya, kalau kita telusuri bagaimanakah kehidupan masa muda dari Salomo ini, sehingga dia mengatakan ya di akhir pengkhotbah ini, ya, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kita tahu pengkhotbah ini ditulis di akhir-akhir tahun kematiannya. Ya. Pada waktu dia muda dia menulis Kidung Agung. Dan dia membahas di sini mengenai, ya itu banyak mengenai perkawinan, mengenai istri. Banyak dia singgung di Kidung Agung. Di setengah tua dia menulis kitab Amsal. Jadi banyak hikmat yang kita temukan di situ. Ya. Lalu pengkhotbah ini dia tulis ketika dia sudah tua. Ini akhir-akhir daripada kematiannya. Jadi setelah dia amati seluruhnya, karena dia orang yang mengamati, menimbang-nimbang, menguji, ya. Setelah dia amati makna dari kehidupan ini, ya. Di akhir pengkhotbah ini dia katakan, ingatlah akan penciptamu. Ya, seorang pendeta, seorang pengajar, ya menyimpulkan kehidupan Salomo ini dengan mengatakan bahwa walaupun Salomo ini sudah menjadi raja, ya, dia punya kuasa sebagai raja di Israel, walaupun dia sudah menjadi raja yang termasyhur dan tidak ada raja seperti dia yang bijaksananya, dan dia seorang yang sangat kaya, dia berhikmat sekali. Tetapi dia tidak merasa puas walaupun dia sudah menjadi raja. Sehingga kalau kita lihat, ya tidaklah heran walaupun sudah menjadi terkenal, tenar, ada orang yang
membunuh diri. Iya, ada orang yang bunuh diri. Kita tahu, ya, orang yang tenar sekalipun tidak merasa ada kepuasan. Ya, kalau kita selidiki, ya, mengapa Michael Jackson, dia seorang yang terkenal, penyanyi yang sangat terkenal pun dia overdosis karena dia memakan obat overdosis dan dia mati. Ya, dia tidak puas walaupun sudah tenar. Ada juga presiden dari Brazil, walaupun dia punya kuasa yang nomor 1 di negerinya, dia tembak dirinya sendiri. Dia juga merasa tidak puas dalam jabatannya. Sehingga bisa kita katakan bahwa di dalam jabatan, walaupun tenar, tidak ada kepuasan di sana. Ya, inilah yang dialami oleh Salomo ini. Walaupun dia sudah menjadi raja, tidak ada kepuasan sejati di dalam dirinya. Ya, hanya sementara yang dia dapatkan kepuasan itu. Walaupun dia kaya, apapun dia bisa beli dengan hartanya itu, tapi dia tidak merasa puas. Lalu dia mencari lagi kepuasan dengan kesenangan di dalam sensual. Dia memiliki istri 1000. Dia tidak tanggung-tanggung mencari kepuasan di situ. Itu pun dia tidak dapatkan. Maka bisa kita simpulkan di situ pun tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kepuasan di situ. Lalu dia, kalau kita lihat pengkhotbah ini, dia juga pernah belajar mengenai pertanian. Dia berhasil menanam pohon-pohon, membuat taman di padang gurun. Ya. Dia berhasil di situ membuat tanaman menjadi tumbuh. Dia pelajari di situ. Dia berhasil, tetapi di situ pun dia tidak mendapat kepuasan. Dia juga pernah menjadi peternak. Sapinya banyak dikatakan di dalam pengkhotbah ini. Dia sendiri mengatakan dia memiliki ternak yang sangat banyak. Dia berhasil di situ, tetapi di situ pun tidak ada kepuasan baginya. Lalu kemudian dia hidup seperti orang muda, minum anggur, berpesta, bersenang-senang. Di situ pun tidak ada. Lalu dia belajar lagi filsafat, belajar lagi mengenai ilmu pengetahuan. Hanya sementara dia dapatkan kepuasan itu. Di situ pun tidak ada. Dia belajar lagi seni. Dalam pertunjukan, dia lagi belajar belajar mengenai musik. Di situ pun dia tidak temukan. Ya. Lalu kalau kita lihat perjalanan hidupnya, memang Salomo ini tidak mengekang dirinya. Dia mencari kepuasan dari segala arah. Ya, tidak mengekang dirinya sehingga akhir hidupnya pun dikatakan dia sempat menyembah berhala. Tetapi di akhir kematiannya, setelah dia amati semua, hanya satu yang dia katakan dan simpulkan di dalam hidupnya, yang berguna dan tidak sia-sia. Yang ia katakan itu di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Dia katakan di sini, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Hanya ini yang dia katakan dari seluruh pengalaman hidupnya. Karena di sini kalau di awal-awal kita lihat dalam pengkhotbah ini, dia sedih dan kecewa dalam perjalanan hidupnya. Dan banyak kita temukan di sini ada kata sia-sia, semua sia-sia, seperti menjaring angin. Itu yang dikatakan oleh Salomo ini. Ya, jadi hanya satu yang dia simpulkan. Walaupun dia sudah mencari kepuasan di mana-mana pun, ya, dia tidak mendapat. Bahkan dia sangat lelah dalam belajar. Lalu dia katakan di sini yang terakhir, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena inilah kewajiban dari setiap orang. Ya. Dia melihat dirinya banyak waktu yang sia-sia, banyak
pekerjaan yang dia lakukan yang sia-sia, yang tidak berguna. Maka dengan itu dia ingatkan kepada orang muda, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ya, karena kalau sudah menjadi tua, ya, kalau tidak melakukan, kalau tidak takut akan Allah, akan ada penyesalan di masa tua. Ya, kalau kita melakukan yang sia-sia, yang percuma, akan ada penyesalan di masa tua. Maka pengkhotbah ini mengajari supaya bertindak dengan bijaksana, supaya bertindak dengan cerdik. Takutlah akan Tuhan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ya, ingatlah, pakailah waktu. Pada waktu masih muda, ingatlah Tuhan itu. Karena banyak orang yang tidak mengingat Tuhan pada masa mudanya. Dan tidak banyak orang yang tertarik dengan Tuhan pada masa mudanya. Tidak merasa penting, tidak menghiraukan pun. Ya, sehingga Salomo mengatakan, supaya jangan sedih, supaya jangan kecewa dalam menjalani hidup ini, supaya berguna, supaya jangan percuma, ingatlah Tuhan pada masa mudamu. Dan dia simpulkan di ayat 13 tadi, takutlah akan Tuhan, akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Hanya itu yang dia katakan. Iya. Jadi seperti di dalam Lukas tadi dan pengkhotbah ini sebenarnya mengajarkan kita untuk hidup bijaksana, ataupun sama seperti di dalam Lukas tadi, hidup dengan cerdik, supaya waktu ini jangan terbuang dan sia-sia, karena hidup hanya sekali cuman hidup, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi pemuda, orang tua, setengah tua, dan setelah itu mati, dan tidak ada lagi putaran kedua, hanya sekali hidup. Maka pengkhotbah ini mengajari kita supaya hidup berbijaksana, hidup tidak percuma. Dan Lukas tadi mengajarkan dalam perumpamaan tadi, hiduplah dengan cerdik. Sebelum saya tutup ini, ada 2 cerita yang saya mau bagikan. Yaitu cerita pertama, kita tahu Hudson Taylor. Bukan Hudson Taylor. Kita tahu itu David Livingstone. Dia adalah misionaris yang berasal dari Skotlandia. Tetapi dia pergi memberitakan Injil selama seumur hidupnya di Afrika. Dia menyerahkan hidupnya dan melayani Tuhan di sana seumur hidupnya, bekerja di sana, dan memang dia mati di sana. Dia didapati mati dalam keadaan berdoa. Dia berlutut. Ya, jadi seumur hidupnya memang dia melayani Tuhan. Tetapi setelah dia mati, ya, jasadnya atau mayatnya itu dikeringkan terlebih dahulu. Ya, karena mayatnya ini ingin dibawa ke negeri asalnya. Jadi terlebih dahulu dikeringkan di bawah matahari selama beberapa minggu sehingga menjadi kering, supaya dalam perjalanan tidak busuk jasadnya itu. Ya, jadi dirempah-rempahi begitu. Ya, karena ada 9 bulan baru sampai di negaranya sendiri, negeri asalnya. Ada 9 bulan. Jadi harus dikeringkan. Dan setelah sampai di sana, setelah dibawa ke sana, ya, ada banyak begitu orang yang menghormati dia. Karena bagi mereka David Livingstone ini adalah orang yang besar, berjiwa yang besar, karena dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan seumur hidupnya dia melayani di Afrika. Dan sesampai di sana, banyak orang yang menggiring, yang hadir, yang menyambut kedatangan mayat daripada David Livingstone itu. Tetapi ada seorang di situ, dari banyak orang yang menggiringnya dan menangis di situ, ada seorang di situ yang begitu sangat sedih dia melihat kedatangan mayat dari
David Livingstone itu, dia sangat sedih dan dia menangis dengan sangat keras. Dia berbeda di situ sendiri, sehingga ditanyakanlah kepadanya, siapakah dia dan mengapa dia begitu sangat keras menangis dan begitu sangat sedih dia. Lalu dia ditanyakan, siapakah, mengapakah engkau begitu keras dan begitu sedih dalam menyambut kedatangan mayat ini. Lalu dia mengatakan, kami sama-sama bertobat di tempat yang sama, di jam yang sama, di waktu yang sama, ya, di hari yang sama. Ya, jadi mereka ini rupanya sahabat. Mereka sama-sama bertobat di waktu yang sama, di tempat yang sama. Mereka duduk di atas potongan kayu yang memanjang. Ya, jadi yang satu berdoa di sebelah, yang satunya di sini, dan satu lagi berdoa di sini untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Disitulah mereka menerima Tuhan Yesus dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan mereka sama-sama berdoa di situ di waktu yang sama. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya, David Livingstone pergi ke Afrika untuk memberitakan Injil seumur hidupnya. Dan dia mati dalam pelayanan. Tetapi kawannya ini, dia hanya hidup untuk kesenangan dirinya sendiri dan tidak menjalankan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya, walaupun dia sudah bertobat. Sehingga waktu kedatangan mayat dari David Livingstone itu, dia melihat dirinya, sudah habis kesempatan bagiku untuk melakukan yang terbaik, melakukan yang tidak sia-sia. Maka dengan itu dia merasa kesempatannya tidak ada lagi. Waktunya sudah terbuang untuk menyenangkan dirinya sendiri, sehingga dia tahu sebentar lagi pun dia akan mati karena mereka sudah menjadi tua. Iya. Dan habislah kesempatannya dari masa mudanya hingga dia tua. Dia menghabiskan waktunya hanya menyenangkan dirinya saja, sehingga dia menyesal sekali. Dia merasa penyesalannya itu tidak ada lagi juga gunanya, dan dia menangis sekeras-kerasnya di situ. Dia menyesal dalam hidupnya. Ya, lalu buku itu mengatakan, begitulah kita hidup. Hidup hanya sekali, dan berjalannya waktu, kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, akan terjadi penyesalan di masa tua. Dan bukan hanya di masa tua, di surga pun nanti ada penyesalan. Dan cerita yang kedua yang saya mau bagikan, yaitu adalah dua orang yang pergi ke negeri yang jauh. Ya, dia melakukan perjalanan dari satu negeri ke negeri yang jauh, ke satu negeri yang lain. Mereka harus melewati padang gurun yang sangat luas, yang sangat panjang. Ya, dan akhirnya mereka letih, lesu, dan sangat haus. Lalu mereka mencari mata air di padang gurun itu. Lalu mereka menemukan mata air di padang gurun itu, dan mereka beristirahat sejenak di situ dan mengisi bekalnya dan minum di situ. Dan di situ ada sebuah pemberitahuan bahwa batu-batu yang di sekeliling air itu, di sekitar air itu mengandung, kalau saya tidak silap itu mengandung emas atau mutiara. Ya. Tetapi banyak orang yang tidak menghiraukannya. Tidak menghiraukan. Ya, jadi mereka tidak peduli begitu. Jadi mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Tetapi mereka ini mengambil 3 butir dari batu itu dan membawanya ke negeri yang dia tuju. Ya. Sesampai di sana mereka menjual daripada batu-batu itu yang sedikit dia bawa itu dengan harga yang sangat mahal. Mereka menjualnya. Dan setelah mereka menjualnya, mereka sangat menyesal.
Mengapa mereka sangat menyesal? Karena mereka merasa terlalu sedikit yang dia bawa. Terlalu sedikit yang dia bawa. Mereka sebenarnya sanggup membawa mungkin 30 butir daripada batu-batu itu yang mengandung yang berharga itu. Iya. Tetapi mereka hanya membawa 2 butir. Lalu mereka menyesal setelah menjualnya karena mereka merasa terlalu sedikit yang mereka jual itu. Mengapalah tadi tidak 30 butir saya ambil dan saya jual. Begitulah mereka. Iya. Lalu buku itu mengatakan, beginilah hidup kita nantinya setelah sampai di surga. Iya. Sesampai di sana kita merasa terlalu sedikit dari upah kita, jerih payah kita, sehingga kita sangat menyesal menggunakan waktu kita di dalam hidup kita dengan sia-sia. Banyak waktu yang sia-sia dan hanya mungkin sedikit yang kita gunakan untuk Tuhan. Iya. Jadi cerita ini tadi yang saya mau tekankan di sini, hiduplah dengan tidak percuma. Ya. Hiduplah dengan cerdik. Pengkhotbah juga mengatakan hiduplah dengan berbijaksana. Ingatlah Tuhan pada masa mudamu, supaya pada masa tua kalau kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, yang tidak percuma, yang kekal itu, kita merasa sukacita. Dan di surga pun nanti kita sangat merasa puas dengan jerih payah kita untuk Tuhan yang kita lakukan di dalam dunia ini. Ya, karena bagaimanapun kita sudah ditetapkan Tuhan mati sekali dan setelah itu dihakimi. Iya, maka sesuai dengan yang pertama tadi, iya, cerdiklah sebelum dipecat dari bumi ini. Cerdiklah sebelum kita diberhentikan sebagai bendahara di bumi ini. Iya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami Yesus buat firman-Mu yang baru saja kami baca dan renungkan. Firman-Mu ini mengajari kami supaya bertindak dengan cerdik, bertindak dengan bijaksana, supaya kami memikirkan satu, yaitu mengenai keselamatan kami, dan yang kedua, supaya kami hidup menjalankan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Karena hanya itulah yang hidup berguna, hanya itulah yang tidak sia-sia Tuhan. Maka biarlah kami merenungkannya, biarlah kami memikirkannya dengan serius Tuhan, supaya kami bertindak dengan benar. Karena bagi kami, bisa saja waktu kami di bumi ini bisa saja masih lama Tuhan. Tetapi sebenarnya di dalam waktu Tuhan, kami hanya sementara hidup di bumi ini. Maka dengan itu, kami berdoa Tuhan Yesus, supaya kami memikirkannya dan bertindak dengan cerdik. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengar dan renungkan di pagi hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus meneruskannya ke dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, jadi sampai di sini saja renungan kita pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.